Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak soleh dan soleha? Semoga kalian masih tetap semangat belajar di rumah dan masih sehat-sehat ya. Baik anak soleh, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Putri Antika dalam Mapol PAI. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi bab jenazah. Nah, minggu ini kalian akan melihat video tentang peradaban Islam masa kejayaan. Nah, masa kejayaan itu bagaimana sih Islam bisa berjaya pada saat itu? Tentunya diawali dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu masa Khulafaur Rasyidin, lalu masalah daulah Bani Umayyah dan daulah Bani Abbasiyah. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana? Baiklah anak soleh, kita lihat penjelasan materinya di video berikut ini. Baik anak soleh, kita lanjut ke peradaban Islam masa kejayaan. Nah, periode Islam itu terdapat tiga, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, periode klasik ini diawali dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Daulah Abbasiyah, lalu Daulah Umayyah, lalu Daulah Abbasiyah. Nah, ini masuk ke dalam periode klasik. Nah, peradaban Islam masa kejayaan itu masuknya ke dalam periode klasik. Pada saat itu Islam sampai hampir ke seluruh dunia, dan juga Islam itu berjaya pada periode klasik ini. Namun di periode pertengahan kurang lebih tahun 1258 sampai 1800 Masehi itu Islam mengalami kemunduran sejak jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan sampai pada penghujung abad ke-17. Nah, kalau periode modern itu kurang lebih dari tahun 1800 hingga sampai saat ini Islam kembali merintis kejayaannya hingga saat ini. Nah, kalau periode pertengahan itu yaitu diawali dari dinasti Turki Utsmani dan dinasti Safawiyah. Nah, ini kita akan terus membahas tentang peradaban Islam masa kejayaan itu terjadi pada masa Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini lebih mengutamakan perluasan wilayah. Nah, sedangkan di zaman Bani Abbasiyah itu banyak para tokoh ilmuwan muslim yang muncul, sehingga Islam di sini juga banyak mendirikan perpustakaan besar, sekolah-sekolah, sehingga Islam mengalami kejayaan di masa Bani Abbasiyah terutama. Nah, di sini kita akan menyaksikan bukti sejarah peradaban Islam masa kejayaan. Nah, yaitu buktinya yang pertama adalah adanya gerakan pemikiran Islam, di mana gerakan pemikiran Islam ini banyak tokoh-tokoh Islam yang tokoh ilmuwan muslim yang muncul, dan mereka juga di masa ini juga pada saat itu masanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sampai Utsman bin Affan, yaitu mengumpulkan Al-Quran, yang pada saat itu Al-Quran memang sudah banyak yang wafat, orang-orang yang hafal Quran. Nah, sehingga dikumpulkan Al-Quran dan mushaf, dibuat suatu mushaf standar di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wardo. Dan juga ada pengiriman sahabat ke pelosok-pelosok, maksudnya adalah bertujuan untuk sahabat ini menyebarkan agama Islam kepada masyarakat-masyarakat di sekitar Jazirah Arab. Nah, lalu yang kedua, terbentuknya lembaga pemerintahan, di mana lembaga-lembaga pemerintahan ini terbentuk di masanya, kebanyakan adalah di masanya Bani Daulah Umayyah. Nah, yaitu salah satunya adalah lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman. Nah, di sini juga lembaga terbentuknya gubernur-gubernur, dan juga tidak hanya Baitul Mal, tapi juga banyak lembaga-lembaga yang khusus di bidangnya masing-masing. Nah, kita lanjut. Nah, sudah. Baik, untuk peradaban Islam masa kejayaan ini memang tidak terlalu banyak. Yang jelas di masa kejayaan Islam ini kebanyakan adalah pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu munculnya para tokoh ilmuwan. Salah satunya adalah ilmuwan-ilmuwan, contohnya adalah ilmuwan kedokteran yaitu Ibnu Sina, dan juga para ilmuwan dari 4 imam mazhab fikih, yaitu imam yang kita kenal yaitu Imam
Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu termasuk tokoh ilmuwan di bidang fikih. Lalu di bidang tauhid ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi. Nah, nanti kalian bisa lihat tugasnya di Google Classroom. Apa tugas kalian? Ibu hanya menyampaikan sedikit dari peradaban Islam masa kejayaan. Baik, cukup. Dimulai dari periode klasik. Pada masa inilah kejayaan Islam terjadi atau biasa kita sebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar. Di antaranya seperti kerajaan Bani Umayyah atau yang biasa kita sebut Daulah Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah atau yang biasa kita sebut Daulah Abbasiyah. Tapi kalian tahu gak guys, dari dua kerajaan tersebut memiliki perkembangan yang berbeda. Contohnya seperti kerajaan Bani Umayyah ini. Kerajaan yang berdiri pada abad 661 sampai dengan 750 Masehi yang dipimpin pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perkembangan Islam yang ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi pengetahuan, pembangunan, dan pertahanan. Bedanya, pada masa Bani Abbasiyah ini yang dipimpin pada masa kekuasaan Abu al-Abbas, ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti berikut. Dan faktor eksternal seperti berikut. Ya baik anak soleh, bagaimana? Sudah melihat videonya, materinya dengan jelas? Jika belum, kalian bisa mengulang lagi video tersebut untuk lebih jelasnya lagi materinya tersebut. Jika belum jelas, maka bisa kalian tanyakan japri WA Ibu. Untuk tugas, kalian bisa lihat di Google Classroom dan kalian bisa mengumpulkannya melalui Google Classroom ataupun via japri WA Ibu. Oke baik, terima kasih anak soleh untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian masih sehat-sehat dan juga kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.